Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Masih Pak Yudi atas kesempatan yang diberikan, Bapak Ibu jamaah pengajian Jumat yang saya hormati, wabil khusus guru kita semua, alhamdulillah Pak Ustaz Adi Sajidin hadir. Kemudian juga pada hari ini kita bersyukur kita berada di penghujung Jumat terakhir di tahun 2022. Jadi pengajian kita libur dan masuk lagi nanti tahun depan. Jadi 2 tahun 23. Dan ini kebetulan juga alhamdulillah ini kehadiran Bapak Pinal bersama istri dan putranya. Beliau ini adalah salah seorang di pimpinan pusat Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya di Pak Pinal. Kebetulan beliau sekaligus menjemput anaknya yang sekarang sedang diantar oleh Pak Edi ini ke pesantren Darul Arqam Garut. Dan bulan masih Pak Pinal dia juga kesini langsung ikut ngaji juga sambil nunggu. Ya, inilah barangkali kami rutin mengadakan pengajian, tidak banyak jamaahnya, tapi alhamdulillah ini bukunya sangat konsisten jumlahnya atau apa yang hadir itu seperti ini, tidak banyak tapi alhamdulillah sudah didawamkan baiklah Bapak Ibu sekalian, kebetulan tadi kita juga mendengarkan dalam tadarus Al-Quran sama-sama bahkan membacakan surat Ar-Ra'd mulai ayat 18 tadi sampai 26. Ada satu ayat yang sangat menarik yang memberikan semacam motivasi bagi kita Jangan khawatir kata Allah bahwa Allah akan menjanjikan kepada kita itu surga aden. Jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadan. Jadi kalau kita masih ragu apakah nanti kita itu akan kumpul lagi dengan keluarga kita di surga? Itu kan apakah kita nanti barengan lagi bersama anak, istri, turunan kita di surga? Jangan-jangan nanti kita pisah begitu kan? Nah, Allah berjaminan di situ. Jannatu adn, surga adn itu yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga adn itu disediakan bagi mereka orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, kemudian abaihim, terus wa abnaihim, anak-anak mereka dan istri-istri mereka, wa azwajihim wa dzurriyyatihim, istri mereka dan keturunan mereka. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita di surga adn yang disediakan Allah. Dengan syarat apa? Tadi syarat utamanya sholahah, jadi orang soleh dulu. Jadi kalau satu prinsip satu jalan dengan keluarga kita, maka nanti kita ngumpul itu bersama keluarga kita sendiri. Bahkan Allah itu menjelaskan di situ penjambutannya itu juga luar biasa.
Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat itu masuk dari berbagai pintu seraya mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamatan bagi kalian disebabkan oleh kesabaran kalian. Nah, jadi ada kesalehan, ada kesabaran di situ. Sabaran melaksanakan perintah Allah. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya dari 19 itu ya, diceritakan Allah membedakan antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan yang tidak mendapatkan petunjuk. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa aqwa. Apakah sama orang mendapatkan petunjuk Allah itu kebenaran dengan orang-orang yang buta yang tidak mendapatkan petunjuk? Jelas berbeda. Yang mendapatkan petunjuk Allah itulah yang masuk ke dalam golongan ulil albab. Baru dijelaskan ayat 20-nya ya. Siapa ulil albab itu bisa lihat di situ ya. Yang memegang janji Allah ya, yang menyambungkan silaturahmi, yang bersabar, mendirikan sholat, membayar zakat. Itulah rangkaian-rangkaian dari sebelum nanti Allah jelaskan tentang mereka semua ya, akan bersama-sama masuk surga. Di ayat itu luar biasa itu, memberikan motivasi pada kita. Jangan khawatir ya, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya ya. Kalau kita benar-benar melakukan kebaikan dan sabar dalam menjalankan ketaatan, janji Allah adalah orang bermasuk surga ada. Nah, siapa yang nggak mau masuk surga ada? Masuk surga itu luar biasa. Di emperana wae sadaya cek paus ya. Di emperana geus nikmat, kamu lamun dikaji jerona gitu. Ya, itu ya. Di emperana surga itu luar biasa, paling kalau kita dimasukkan ke dalamnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan bahas itu sebenarnya, hanya kebetulan saja kadang saya. Kita ingin refleksi sebentar lah ya, mumpung kita berada di penghujung tahun. Karena biasanya di penghujung tahun itu sering dijadikan momentum, ya, kesempatan bagi kita untuk berintrospeksi. Makanya sekarang ada beberapa pengajian memberi judulnya muhasabah gitu. Apalagi besok gitu kan, tanggal 31. Biasanya ada momen, ada pengajian-pengajian dan kegiatan yang judulnya muhasabah. Salah tidak? Kira-kira. Apakah boleh gitu ya mengadakan pengajian di malam tahun baru? Boleh. Nah, kita jadi perdebatan. Oh, sedangkan bisa-bisa membuat bid'ah yang baru gitu kan. Nah itu kan sebenarnya memanfaatkan gak masalah. Bahkan Pak Haidar Nasir dalam refleksi akhir tahun itu mengatakan orang-orang beriman tidak salah mengekspresikan kebahagiaan menyambut tahun baru, tidak salah. Jadi jangan menganggap diri dan bilang begini, tahun baru ayatnya mana tahun baru Islam. Ada yang bilang gitu kan, tahun baru Islam tanggal 1 Muharram. Iya memang betul. Tapi bukan berarti tahun pergantian tahun baru ini bukan milik kita, salah itu. Ya salah. Kata Pak Haidar, ini kita harus mengekspresikan kebahagiaan wajar. Yang tidak boleh itu jika berlebihan, merayakan, dan apalagi sampai melanggar syariat. Nah, itu yang tidak boleh. Misalkan mengganggu orang dengan puji-pujian, gitu kan? Dengan batur kepetasan, kumercon, nah itulah yang melanggar syariat. Itu yang nggak boleh. Kalau kita berbahagia di malam tahun baru, mengekspresikan kebahagiaan, apalagi ditambah ya, kebahagiaan kita bersyukur kan, syukur ya sampai ke tahun baru gitu kan di penghujung tahun. Tapi juga harus ada muhasabah, merenung, merefleksikan diri kita minimal 1 tahun lebih lah. Perjalanan kita itu seperti apa? Supaya kita nanti menyiapkan di tahun-tahun yang akan datang. Pergantian tahun, baik itu tahun Masehi maupun tahun Hijriah, itu adalah salah satu bukti daripada kekuasaan Allah. Tahun baru Masehi misalkan sekarang, itu akibat apa? Coba, akibat apa? Akibat kekuasaan Allah ketika Allah menjadikan bumi itu mengitari matahari selama 365 hari.
tepatnya 365 seperempat hari gitu ya. Berarti kalau setiap 4 tahun nanti ada kamisan jadi 366. Itu tuh kekuasaan Allah, ya. Selama 365,25 gitu, seperempat hari itu kekuasaan Allah. Dan Allah mau teratur itu. Bumi berevolusi ya, memutari matahari itu kekuasaan Allah. Kalau Allah jadikan berhenti, hancur kita. Sementara pergantian tahun Hijriah itu berdasarkan Komariah ya, berdasarkan bulan berrotasi ya, mengelilingi bumi selama 1 bulan. Apa? Ya 1 bulan kemudian perhitungannya adalah Hijriah gitu. Ya kurang dari 1 tahun, beda dengan Masehi. Dua-duanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dua-duanya adalah konsekuensi dari pergantian malam dan siang. Bukan pergantian malam dan siang. Terjadinya hari baru, itu adalah pergantian malam dan siang. Hari ini adalah hari terakhir kita. Tidak akan ketemu lagi dengan hari yang akan datang. Karena waktu dalam pandangan Islam itu sifatnya linear istilahnya. Tidak mutar gitu ya. Tidak ada istilah reinkarnasi dalam Islam. Linear, lurus. Poe ayeuna mau sarua jeung kamari ya, tidak akan sama dengan yang akan datang. Makanya kalau hari ini kita sia-siakan hidup kita, rugi dan tidak akan diulang. Hari itu selalu baru ya. Hari itu selalu baru. Konsekuensi dari perjalanan matahari atau bumi matahari terjadinya malam dan siang. Apa yang harus dilakukan dengan malam dan siang itu? Nah, di Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 62 Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada ayyadzakara aw arada syukura." Dialah yang mempergilirkan malam dan siang. Menjadikan malam dan siang itu berganti, silih berganti. Ayat malam, siang, malam terus kan. Untuk apa Allah jadikan itu? Liman aroda ayyadzakaro au aroda syukuro, agar mengetahui ya, menghendaki dari kita. Pertama adalah syakaro, bersyukur. Yang kedua adalah zakaro, berzikir. Jadi 2 sikapnya, bersyukur dan berzikir, 2 kata Allah. Kata Quraisy Shihab, bersyukur itu bagaimana kita menyiapkan masa yang akan datang dalam kerangka mengisinya dengan ibadah. Itu kata Quraisy Shihab. Berzikir adalah membaca perjalanan ke belakang. Lihat lagi tapak-tapak kita ke belakang. Itu berzikir. Mengingat kembali begitu, perjalanan hidup kita. Itulah yang harus kita jadikan dalam pergantian tahun itu begitu. Ya seperti tadi kita bertafakuri, hari ini adalah hari yang baru. Tidak ada yang sama dari kemarin. Dalam sebuah ungkapan ada yang menyebut ini sebagai hadis ya. Menurut Malik bin Nabi dalam bukunya itu kata begini. Yabda Adam, ana khalqu jadid wa amalika syahid. Faqtadib binni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Hari atau tidak datang fajar ya. Tidak datang fajar suatu hari, artinya tidak mungkin fajar itu datang, tidak pagi itu ya, datangnya fajar, terbitnya fajar, kecuali menyeru umat manusia. Apa yang diseru itu? Ya Adam, wahai anak-anak Adam, ana khalqun jadid, kata fajar itu, waktu buat fajarnya. Seolah-olah menyeru kita, wahai anak Adam, kami itu adalah makhluk yang baru. Ana khalqun jadid. Wa amalika syahid, aku akan menjadi saksi dari perjalanan hidupmu, dari amal-amalmu. Faqtadib bini, maka manfaatkanlah aku. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah, karena aku waktu tidak akan kembali sampai hari kiamat. Jadi Jumat sekarang, jam sekarang, tanggal sekarang tidak akan sama dengan Jumat ke depan. Tidak sama juga dengan Jumat ke belakang. Jumat ini adalah Jumat baru dalam hidup kita. Jadi kalau kita tidak manfaatkan Jumat ini untuk kebaikan, kita pahalanya, kesempatan kita. Itulah makanya anak Adam itu, waktu itu yang mengingatkan kita.
fajar mengingatkan kita tiap subuh, dan orang tidak menyadari gitu ya. Seolah-olah tidak diseru, padahal diseru. Mengingatkan kepada kita, waktu itu baru setiap hari. Karena fajar itu besok muncul lagi, baru lagi. Nah itu makanya kita harus introspeksi. Supaya apa? Supaya kita menemukan solusi-solusi dalam kehidupan kita. Solusi itu penyelesaian. Apalagi kita diuji dengan berbagai macam musibah belakangan. Saudara-saudara kita di Cianjur yang sampai hari ini kan belum semuanya bisa keluar ya, dari permasalahan mereka. Rumah-rumah masih hancur ya. Banyak bantuan, tapi memang tidak memadai. Tapi alhamdulillah MDMC Muhammadiyah sekarang sedang rakor ya Pak Asep pernah hadir dari ikutan. Muhammadiyah sekarang ya katanya masih bertahan, membuat rumah-rumah darurat gitu ya. Rumah-rumah darurat, hunian darurat, bundar sampai ribuan itu oleh Muhammadiyah dibuat. Yang lainnya sudah pada parulan itu, tim-tim itu relawan-relawan MDMC yang sampai sekarang bertahan sampai Maret katanya. Ya, karena memang penderitaan mereka belum keluar. Nah, itulah salah satu barangkali juga harus kita introspeksi. Ya. Kenapa terjadi musibah seperti ini? Selain tentu adalah konsekuensi dari alam ini. Ya. Tapi tetap bagi orang mukmin, setiap peristiwa apapun, sekecil apapun, selalu dicari persoalannya. Apa penyebabnya? Bahkan bagi orang mukmin, dia tidak akan menyalahkan orang lain. Dia akan mencari kesalahan itu dari dirinya sendiri. Itu orang mukmin. Dan dengan kesalahan dibatur gitu. Nah, jadi apa sih penyebabnya? Gitu? Sampai terjadi berbagai macam musibah seperti ini. Lah orang mukmin, makanya tadi berzikir, berefleksi, berkontemplasi, merenung. Supaya kita menemukan solusi dalam kehidupan ini seperti apa. Apa solusinya? Nah, ini ada sebuah kisah yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani bercerita begini dalam Fathul Bari. Ada ulama besar Syekh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini dia ulama generasi tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat ya. Jadi dalam generasi itu ada generasi Nabi gitu ya, atau Nabi. Kemudian sahabat itu generasi sahabat. Setelah sahabat itu adalah tabi'in. Kalau tabi'in dia hidup pada masa sahabat. Kalau sahabat hidup pada zaman Rasulullah ada. Jadi kalau tabi'in dia sudah terlewat dari nabinya sudah tidak ada. Tetapi istimewanya Hasan Basri ini, dia seorang ulama besar. Kebetulan dia pernah disusui oleh istri Nabi, gitu. Yaitu Ummu Salamah, pernah disusui. Kemudian dia juga dibina oleh para sahabat, Utsman bin Affan, termasuk juga Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat-sahabat pada zaman itu. Sehingga terkenallah Hasan Al-Basri sebagai ulama besar. Nah suatu ketika, karena ulama pada saat itu menjadi semacam tempat ya, untuk curhat lah orang, untuk mengadukan beberapa persoalan hidup. Datanglah 4 orang tamu kepada Hasan Al-Basri. Dia datang kepada Hasan Al-Basri kemudian meminta solusi. Tamu yang pertama mengatakan begini, Kiai, kalau bahasa orang banyak, Syekh, guru gitu Syekh. Kami itu daerah kami ditimpa dengan berbagai macam musibah. Terjadi paceklik, kemarau yang sangat panjang, serba kekurangan. Minta saran dari Syekh, apa yang harus kami lakukan? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Itu saja. Ya, dia mengganggu-ganggu. Nah, datang lagi tamu yang kedua. Dan sama mengadukan permasalahannya. Permasalahannya adalah kemiskinan tamu kedua. Di daerahnya itu terjadi kemiskinan. Serba kekurangan. Minta saran apa yang harus dilakukan bagi kami dan saudara-saudara kami. Apa jawaban Hasan Al-Basri? Jawabannya tetap berbanyaklah istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Datang lagi ternyata tamu yang ketiga, mengadukannya lain lagi. Kalau mau yang tamu ketiga adalah mengadukan dia tidak punya anak, belum punya anak.
Seperti mungkin juga saudara-saudara yang lain, tolonglah minta bantu saran dari Pak Syekh gimana gitu. Apa jawaban Hasan Al-Basri? Jawabannya tetap sama, perbanyaklah istighfar. Datang yang keempat, ternyata sama, mengadukan kelaparan, kekeringan, dan sama jawabannya adalah perbanyaklah istighfar. Jadi 4 tamu itu mengadukan persoalan yang berbeda, jawabannya satu, perbanyak istighfar. Dan sampai-sampai suatu ketika si tamu ini, 4 orang ini bertemu dalam satu kesempatan dan ngobrol, cerita. Saya udah datang ke Syekh Hasan Al-Basri mengadukan permasalahannya, saya itu memberikan pesannya hanya suruh istighfar. Sama saya juga, kata satu lagi. Saya juga sama mengadukan masalah yang lain dengan Anda, tapi sama saran. Ternyata sama 3-4-nya semua ngadu. Berarti sudah saran kiai ini atau saran syekh ini hanya mengeneralisir gitu ya. Hiji wae cenah istighfar. Dia tidak puas. Merasa tidak puas, datanglah akhirnya berempat-empatnya datang kepada Hasan Al-Basri. Kenapa, Syekh? Kami punya masalah yang berbeda-beda, tetapi jawaban saya hanya satu, suruh istighfar. Atau sama enteng gitu. Tapi kami butuh solusi yang konkret gitu kira-kira. Apa kata Hasan Al-Basri? Ternyata yang tepat itu suruh membuka Quran. Buka oleh kalian Quran surat Nuh. Ibu-ibu silakan boleh dibukanya. Mari kita tafakuri ayat ini. Surat ke-71. Surat Nuh itu surat ke-71 ayat 10, 11 dan 12. Kata Syekh Hasan Al-Basri, saya memberikan jawaban tidak asal, tetapi jawabannya adalah dari Allah. Dan di dalam surat Nuh, surat 71 ayat 10, Allah berfirman di situ, tapi ini mengutip ungkapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Lalu aku berkata, kata Nabi Nuh itu, mohonkan ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jadi Nabi Nuh memberikan pesan seruan kepada kaumnya. Pada itu kaumnya sedang menghadapi masalah. Masalahnya hampir sama dengan yang keempat itu. Maka kata Nabi Nuh di ayat 10-nya, yursilis sama'i alaikum bidrara. Jika kamu memohon ampun kepada Allah, niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai pun. Jadi Nabi Nuh ketika kaumnya menghadapi persoalan dalam kehidupannya, persoalan fisik ini ya, kekeringan, ya, kelaparan, bahkan ada yang tidak punya anak dan sebagainya. Atas bimbingan Allah perintah kepada kaum itu, faqultu astaghfiru rabbakum, maka beristighfarlah, mohon ampunan, karena selama ini gitu ya, kaumnya itu banyak menentang Allah, bahkan menentang seruan Nabi-Nya. Maka kalian kalau ingin keluar dari masalah, tinggal mohon ampun kepada Allah. Pasti Allah akan mengampuni. Allah Maha Pengampun. Apa jaminannya? Yursilis sama'i alaikum bidrara. Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat. Bukan hanya hujan yang sangat lebat, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak kalian amwal, harta, wa banin, dan keturunan atau anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan akan menjadikan kepada kalian jannah, di situ adalah kebun. Kalau hujan turun di atas tanah yang kekeringan, pasti akan menjadi subur dan tumbuhlah bermacam-macam tanaman. Jadilah kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, bahkan ketika air hujan itu masuk ke dalam sebuah kali yang kering, jadilah sungai-sungai.
Dan dari air itulah bisa menghidupi kehidupan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ternyata petunjuk Nabi kepada kaumnya ketika menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan, kuncinya apa? Istighfar. Memohon ampunan kepada Allah. Sebab dengan memohon ampunan kepada Allah, Allah ridho. Maka Allah akan memberikan kepada kita anugerah. Di dalam surat Hud, surat 11, juga disebutkan di ayat 3 dan ayat 52. Di ayat 52-nya begini, ini kaum Hud sama. Kaum Hud juga sama, kaum Ad itu ya, kekeringan. Banyak yang mati, padahal mereka itu punya fisik-fisik yang kekal. Kaum Ad itu kode tinggi-tinggi orangnya. Buktinya apa? Bisa membangun bukit-bukit batu disulap menjadi bangunan-bangunan yang indah. Apa seruan Nabi Hud kepada kaum Ad? Wa ya qaum istaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan. Summa tubu ilaih. Kemudian kembalilah kepada jalan Allah atau bertaubatlah kepadanya. Dia kembali kepada ajaran Allah. Apa balasannya? Yursilis sama alaikum bidrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Bukan hanya itu, Allah akan memberikan kepadanya kekuatan di atas kekuatan yang ada. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi menambah kekuatan dari kekuatan yang ada. Karena kaum Ad itu kaum yang kuat. Tetapi ketika terjadi kekeringan, kemarau, mereka itu seperti apa ya? Semacam tanaman-tanaman yang layu, tarubang begitu. Walaupun badannya kuat gitu. Ketika Allah turunkan hujan, tumbuh berbagai macam tumbuhan, bahkan juga mereka mendapatkan kekuatan yang baru yang lebih hebat lagi. Itu Allah itu baru. Ya, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi janji Allah itu kalau ingin keluar dari persoalan hidup adalah banyak istighfar. Mohon ampun. Sepele sebenarnya. Ya, sepele tinggal istighfar. Bapak Ibu juga suka istighfar kan. Tapi sering tidak menyadari istighfar itu. Astagfirullahaladzim. Kadang tidak menyadari. Komo lamun teh jong batuk. Apalagi suara keserak. Kalau makan itu, dua deh. Biasalah putih tajam mah astagfirullahaladzim. Kita teh duka diyakini meminta ampunan ke Allah bukan teh. Orang kebiasaan, geus kacapangan astagfirullahaladzim. Padahal memang astagfirullahaladzim, mohon ampunan kepada Allah itu luar biasa itu. Sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan begini. Jika kalian berdoa, kemudian waktu kalian itu sempit, sementara dalam benak kalian banyak harapan tuh kebutuhan kepada Allah, tapi waktunya sempit gitu. Maka kata Ibnu Qayyim, maka bacalah astagfirullahaladzim. Sebab dengan mohon ampun kepada Allah, Allah tahu kebutuhan kita tanpa disebutkan gitu. Allah ridho, mengampuni, ridho pasti dipenuhi. Jadi dengan istighfar itu kita bisa mengganti semua keinginan kita kepada Allah. Karena Allah tahu. Itu luar biasanya istighfar itu. Makanya kenapa Nabi tidak pernah kurang istighfar, tidak kurang dari 100 kali. Gitu. Perbanyaklah istighfar. Mohon ampun. Itu ya mohon ampun kepada Allah. Karena dengan cara itulah Allah tidak akan memberikan bantuan. Sehingga Nabi dalam hadis juga dikatakan begini. Man aksaro. Ada yang man aksara, ada yang man lazima ya dalam teks hadis itu. Man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli dikin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, sering mohon ampunan kepada Allah, maka Allah pasti tadi berlazimal istighfar. Ja'alallahu min kulli dikin makhraja. Dari setiap kesempitan, dikin itu artinya kesempitan. Makhraja, jalan keluar. Kita banyak masalah kan, banyak persoalan. Ternyata dengan istighfar mohon ampunan kepada Allah, nanti akan dibuka itu persoalan persatu. Terang benerang jalan keluar. Wa min kulli habin faraja. Ketika kita bersedih, berduka,
faroja, kita diberikan kelapangan, kebahagiaan. Bukan hanya itu kata Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan menurunkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki itu nanti akan datang secara tak terduga dengan membaca istighfar. Jadi selain masalah kesulitan akan diselesaikan, kesedihan juga akan Allah ganti dengan kebahagiaan. Rezeki juga akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa istighfar. Sampai ada satu kisah lagi. Ibu-ibu ada satu dongeng. Kita tahu tentang seorang imam mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar di Basrah, ulama di Irak. Imam Ahmad bin Hanbal ilmunya juga luar biasa. Jadi dikenal, tapi hanya pada saat itu karena tidak seperti sekarang lah ya HP gitu ya. Orang mengenal mungkin hanya lingkup daerahnya saja gitu. Kalau daerah lain mungkin kalau bisa tidak perlu pernah datang, tidak dikenal. Dan suatu ketika Ahmad bin Hanbal itu terbersit dalam pikirannya, kereteng manahna gitu ya, hayang ke kota Irak atau ke Basrah ya di Irak. Ingin datang aja, duka kumaha gitu ya. Dia kata kenapa dia hayang bisa menurang pada hayang ke alun-alun gitu ya. Ujung-ujung geretas di hatinya ya. Keinginan saya itu ingin kenapa ya? Tidak tahu apa alasan, tidak punya alasan apa-apa, tidak punya tujuan apa-apa. Tapi dia itu saya ingin ke kota Basrah. Akhirnya dia ikuti keinginan hatinya itu. Berangkatlah dia ke kota Basrah. Perjalanannya cukup jauh ya, sehingga sampai di sana malam sudah menjelang malam. Dan Imam Ahmad bin Hanbal sempat sholat isya di sebuah masjid. Nah tadi karena orang tidak tahu bahwa itu seorang ulama besar ya, tidak dikenal, dicuekkan gitu ya, cuek aja orang. Nah ulama Ahmad bin Hanbal ini sholat jadi imammu. Kemudian selesai sholat, orang lain sudah pada pulang. Ahmad bin Hanbal itu dia menjadi sini. Kemudian sudah tahu oh, dia rupanya ayam marbotnya gitu ya. Kemudian minta izin, ya minta, wahai syekh, kalau di Arab itu saya itu bisa guru ya, atau bisa orang tertentu. Saya minta izin untuk tidur di masjid ini, kamar boteng. Oh nggak bisa gitu ya. Tapi masjid nggak boleh pakai tidur. Sebentar saya kelelahan, saya tidak punya orang, tidak punya saudara di sini. Saya dalam perjalanan nggak bisa. Nah, baiklah itu. Akhirnya Ahmad bin Hanbal didorong-dorong untuk keluar. Ya apalagi kita ulama gede ini. Didorong sampai akhirnya ke teras masjid. Ya nggak apa-apa lah, tidur aja di sini gitu. Ketika dia sudah sempat tidur, teman oke diusir. Nggak boleh di sini juga. Nikah cek orang itu. Pergi gitu. Didorong-dorong keluar dari pelataran masjid. Ketika dia keluar dari pelataran masjid, di samping masjid itu ada seorang pedagang, pembuat roti, adonan roti, sedang membuat adonan roti. Melihat seorang tua, ya. Seorang tua yang didorong, dia kasih tiba. Wahai syekh, saya itu tadi ya, orang yang tua, bukan karena ulama gitu, dia tidak tahu ulama. Mari, gitu. Kalau memang membutuhkan tempat menginap, bisa ya ada tempat menginap lah lumayan. Gitu. Aja Ahmad bin Hanbal pun mendatangi orang itu, tapi dia tahu diri untuk ujung-ujung kamar gitu ya. Karena orang itu sedang sibuk membuat adonan roti. Maka Ahmad bin Hanbal pun menemani, dia berada di belakang. Nah, yang membuat kaget Ahmad bin Hanbal, ternyata si pembuat roti ini, dia tidak ditanya, tidak menjawab, tidak bicara kalau tidak ditanya. Dan ketika tidak ditanya, apa yang lafaz yang diucapkan? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus saja. Astagfirullahaladzim. Dikirnya astagfirullah. Kalau ditanya baru dia jawab. Dia lanjutkan astagfirullahaladzim. Begitu saja. Nah, hanya Ahmad bin Hanbal penasaran. Wahai bulan gitu ya. Engkau melafazkan dari tadi bacaan istighfar. Selama berapa lama engkau melafazkan? Ya kurang lebih katanya 20 tahun dan saya melafaz. Sejak saya bekerja seperti ini. Apa yang telah engkau rasakan dengan bacaan itu? Kata Ahmad bin Hanbal. Ingin uji. Alhamdulillah. Dengan selama ini saya tidak pernah merasa kekurangan. Semua kebutuhan saya itu dipenuhi oleh Allah.
Setiap saya ingin sesuatu, pasti dipenuhi. Alhamdulillah. Saya dipermudah usaha. Walau alam apakah dari istighfar itu saya memang mengucapkan istighfar saja tanpa menginginkan sesuatu. Tapi ternyata kebutuhan saya itu dipenuhi oleh Allah. Hanya satu kata orang itu yang belum terpenuhi sampai sekarang. Apa itu kata Allah? Saya menginginkan ketemu dengan seorang ulama besar bernama Ahmad bin Hanbal. Mendengar itu Ahmad bin Hanbal sampai begitu gitu. Dia katakan saya penasaran sampai hari ini Allah belum kabulkan. Ya. Saya baca dengan terhak ini. Sampai akhirnya menangis sama bin Hanbal dan memeluk. Allah ternyata mengabulkan. Engkau dikabulkan sekarang bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Akulah Ahmad bin Hanbal. Sambil berpelukan. Nah kata benar inilah ternyata janji Rasulullah kan. Malazimal istighfar. Ya, salah satu warusak bin ayat layak asik. Selain yang dua ini. Itu kan luar biasa. Dan itu real terbukti itu. Diceritakan oleh Ahmad bin Hanbal. Pantas katanya ya. Sampai aku terdorong hatiku itu ingin datang ke sini. Rupa-rupanya ini cerita gitu. Karena tukang adonan roti ini yang memberikan pelajaran kepada saya yang luar biasa. Ulama besar ya, dia dapat ilmu dari tukang roti, ilmu istighfar. Itu luar biasa. Dan itulah maka kenapa gitu ya. Istighfar jangan disepelekan. Ya, jangan disepelekan. Ya, tapi bukan berarti kita tidak perlu mengucapkan yang lain ya. Kita ikuti sunnah Rasulullah. Tapi jangan lupa istighfar, tapi dengan penuh kesadaran kita selalu mohon ampun kepada Allah. Karena mungkin persoalan kehidupan kita banyak masalah karena dosa. Gitu. Sampai Yusuf Qaradawi mengatakan begini, orang mukmin itu katanya, kalau jangankan urusan besar, urusan kecil saja, dia punya ternak gitu ya, katakanlah ayam, tapi ternaknya susah diurus gitu ya, hesek kabur-kaburan, dia tidak akan mencari kesalahan pada orang lain, tapi ia akan tanya kesalahan pada dirinya, dosa apa yang sudah diperbuat, sampai saya susah gitu. Urus ternak mungkin gitu, biar ayam mungkin hesek misalnya. Dia tidak cari kesalahan ke orang lain. Orang masuk nyalakan batu dia. Setiap apa yang dia temukan dia cari. Jadi lamun mudah misalkan ada masalah, mudah hesek diatur, taruh nyalakan batu. Kita gara-gara ngaji di batu, gitu. Gara-gara uli jumpa batu rangan jadi kita, dia akan cari kesalahannya pada dirinya sendiri. Dosa naon nanti mudah jika gitu. Semua persoalan dalam kehidupannya, dia cari solusinya dalam dirinya. Sehingga ketika dia menemukan, oh baru orang teh kurang ibadah dan sebagainya, makanya dia mohon ampun kepada Allah istighfar. Nah, bacaan istighfar tentu saja sudah diajarkan Rasulullah. Yang paling pendek kan gitu ya, dalam zikir ba'da sholat juga kita kan diajarkan. Paling tidak membaca astagfirullahaladzim, fil qalilah minimal gitu ya. Minimal dalam zikir diatur seperti itu. Tapi ada satu yang diajarkan oleh Nabi dan hadisnya itu sahih, adalah apa yang disebut dengan sayyidul istighfar. Padahal mungkin Bapak Ibu dan sudah ada yang hafal ya, sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Apa bacanya? Allahumma innaka Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika fastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa inni la a'udzu ila faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacaan kenapa itu disebut sayyidul istighfar? Karena itu adalah penyerahan total kepada Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Terus la ilaha illa anta khalaqtani, aku diciptakan Engkau. Wa ana abduka, dan aku adalah hamba-Mu. A'udzubika min syarri ma
sonatu, aku berlindung dari segala keburukan. Tadi ada ketinggalan. Kholak tadi wa ana abuka wa ana ala ahdika wa wa'dika masatatu. Aku berada dalam perjanjian denganmu dan aku akan memenuhi sekemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari segala keburukanku. Nah, ini pernyataan kepasrahan kita, kesadaran kita di hadapan Allah. Aku berlindung dari segala keburukanku. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi. Ini. Aku pasrahkan segala kenikmatan kepada Engkau. Ya. Atau aku menyadari bahwa segala kenikmatan itu darimu, dan aku menyadari segala keburukanku, dosa-dosaku. Dan inti kata para ulama, sayyidul istighfar itu di situ. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzambi. Aku menyadari bahwa Engkau yang memberikan nikmat. Itu kesadaran yang luar biasa. Kadang-kadang kita merasa sombong. Coba orang modal usaha ya, sukses di kekayaan, merasa ini usaha saya, itu perjuangan saya, ini sukses saya. Kita tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat Allah. Abu ulaka binikmati, kita serahkan, kita menyadari semua nikmat itu dari Allah. Kita bisa sekarang itu karena Allah. Wa abu bidzambi, tapi kita juga sadar ya bidzambi dengan dosa-dosaku. Ini. Jadi ketika kita menyadari nikmat Allah semuanya itu sumbernya dari Allah, tapi ketika ada keburukan, inilah dosaku. Makanya faghfirli, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Itulah sayyidul istighfar. Jadi kalau kita sering baca itu sampai dihayati, itu adalah pasrah total kita kepada Allah. Sebelum tidur kita baca itu sambil dengan menyadari. Selain doa-doa yang lain. Setelah sholat juga dalam tuntunan zikir dari tarjih, saya baca diselipkan juga itu ada bacaan sayyidul istighfar itu. Lihat di doa dan zikir ya dalam tuntunan tarjih ada itu sayyidul istighfar. Jadi contohkan Rasul. Ya, sampai tentu saja dihayati. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tentu saja sekali lagi kita introspeksi perjalanan hidup kita selama ini. Kalau banyak masalah yang kita hadapi ya, masalah naon wae lah, hutang dan sebagainya, maka carilah kesalahan itu pada diri kita. Urang teh bari loba dosa. Banyak kesalahan. Sehingga kita harus banyak beristighfar kepada Allah. Mohon ampun. Sebab dengan istighfar itulah maka hilanglah kesombongan dalam diri kita. Hilang. Karena yang kita menyadari teh diri loba dosa gitu. Diri orang teh lah. Kalaupun orang memuji kita, mengagungkan kita, menghormati kita, karena Allah yang tutup aib kita, dapat dibuka geuleuheun baturnya dari orang itu. Teh apaleun modalna gitu kan. Nah Allah do apaleun modal orang tuh. Nah ini karena dosa yang kita lakukan. Banyak dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita sadari bahwa itu dosa. Dan kadang yang sering kita sepelekan, kita sering membagi ada dosa kecil dan dosa besar. Baiklah itu dosa leutik gitu ya. Ayo bu dosa gede kewe dosa gede penting banget untuk ulah dilakukan. Dosa leutik makan baiklah. Beristighfar oke gitu. Di dalam Nasihul Ibad itu disebutkan ya, belajar sholat juga. Apa? La sogirota ma'al istighror wala kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus istighror. Jadi orang kadang-kadang menyepelekan dosa kecil, tapi kalau dosa kecil dilakukan terus-menerus mayat gitu ya, itu bisa jadi dosa besar. Tetapi wala kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Kan ada di Riyadhus Shalihin kan cerita itu sering diceritakan ya. Ada seorang yang membunuh 99 orang kan. Taubat akhirnya dia mohon ampun kepada Allah. Setelah 100 bahkan ya. Setelah 100 lengkap. Akhirnya ketika mati itu parebut malaikat dan Allah ternyata
berkehendak dia masuk surga gitu. Walaupun belum melakukan kebaikan gitu. Ceritanya sering. Ya, jadi kalau sudah ada ampunan Allah, dosa sebesar apapun akan dihapus oleh Allah. Ya, asal benar-benar Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya, sebagai introspeksi terakhir di tahun 2002 akhir ini, supaya ke depan kita membuat resolusi yang bagus ya, membuat rencana-rencana yang bagus. Tahun kudu dilakukan gitu. Mudah-mudahan pada tahun depan pengajian kita lebih maju lagi ya, jamaahnya lebih banyak lagi, kita semangat lagi gitu ya. Biarkan kita merencanakan kebaikan-kebaikan di tahun yang akan datang. Kalaupun Allah belum menakdirkan nanti kita hidup sampai tahun depan, beberapa hari kita dijemput Allah, kita sudah niat untuk buat yang terbaik. Itu saja barangkali masih atas perhatiannya, mohon bila ada kesalahan. Rasulullah wa fatul qarim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.